Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Fredericus Monameli. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari SMPS Katolik Kota Goa Boawai, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang praktik segitiga restitusi. Adapun tujuan dari praktik ini yaitu agar calon guru penggerak dapat mempraktikkan pemahaman mereka tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya. Sebelumnya, mari kita pahami terlebih dahulu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sisi satu tentang menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Kalau kita mengatakan kalimat-kalimat di atas, akan sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin buat anak-anak tetap membangkang. Para guru yang bertugas mengawasi anak-anak saat mereka bermain di halaman sekolah menyatakan bahwa bila mereka mengatakan kalimat tersebut yang mungkin hanya butuh 30 detik, bisa mengubah situasi yang sulit menjadi kooperatif. Ketika seseorang merasa sedih dan emosional, mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional seperti yang Bapak Ibu CGP telah pelajari di modul 1.2 tentang konsep otak 3-in-1. Saat itulah ketika kita harus menstabilkan identitas anak. Sebelum terjadi hal-hal lain yang bisa memperburuk keadaan, kita sebaiknya membantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Tentu akan sulit melakukan restitusi bila anak yang berbuat salah terus berfokus pada kesalahannya. Ada 3 alasan untuk ini. Pertama, rasa bersalah menguras energi. Rasa bersalah membutuhkan energi yang sama dengan energi yang dibutuhkan untuk mencari penyelesaian masalah. Kedua, ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas kegagalan. Dalam kondisi ini, orang akan cenderung untuk menyalahkan orang lain atau mempertahankan diri daripada mencari solusi. Ketiga,
Perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu, di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita hanya bisa mengontrol apa yang akan terjadi di masa kini dan masa datang. Segitiga restitusi sisi kedua, validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respons ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Kalimat-kalimat tersebut misalnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri, karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik, tapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada, namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan di balik tindakan murid. Restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik, tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan penguasaan atau power, walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Para guru yang telah menerapkan strategi ini mengatakan bahwa anak-anak yang tadinya tidak terjangkau menjadi lebih terbuka pada mereka. Strategi ini menguntungkan bagi murid dan guru karena guru akan berada dalam posisi siswa dan karena itu akan memiliki perspektif yang berbeda. Segitiga restitusi sisi ketiga, menanyakan keyakinan atau seek the belief. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini
menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan ya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya, seperti apa jika mereka menjadi orang yang seperti itu? Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Praktik segitiga restitusi di sekolah. Pada kesempatan ini juga, saya telah membuat skenario kasus pertama tentang siswa sering tidak masuk sekolah. Kita bisa memperhatikan skenario yang telah saya buat pada tayangan video ini. Selamat siang, Egi. Selamat siang, Pak. Apa kabar hari ini? Kabar baik, Pak. Apakah kamu sehat-sehat? Siap, Pak. Baik. Selama ini Bapak mengecek kehadiran kamu di kelas, ternyata kamu sering tidak masuk kelas. Setelah Bapak telusuri, ternyata kamu tidak masuk sekolah karena sering menjaga kandang ayam pedaging. Tentu kamu merasa senang dan antusias dengan pekerjaan itu, kan? Iya, benar, Pak. Baik. Sekarang Bapak ingin mendengar alasan dari kamu. Mengapa kamu lebih memilih menjaga kandang ayam pedaging daripada datang ke sekolah? Saya lebih senang ikut jaga kandang ayam pedaging karena setiap hari saya pasti mendapat uang. Saya pasti akan ikut mengantarkan pesanan ayam pedaging di tempat lain. Saya bisa bersiar kemana-mana. Baik, apa yang sudah kamu lakukan itu sudah benar. Akan tetapi, kamu melakukan tidak pada saat yang tepat. Kamu boleh menjaga kandang ayam pedaging pada saat liburan. Pada saat sekolah, kamu harus datang ke sekolah. Apakah kamu bisa memahami ini? Bisa paham, Pak. Baik. Apakah kamu masih ingat kesepakatan kelas yang sudah kita lakukan di awal tahun pelajaran? Salah satu keyakinan kelas adalah harus hadir di sekolah untuk mengikuti KBM kecuali sakit. Bagus. Bapak harapkan kamu bisa menggunakan keyakinan kelas tersebut. Mulai besok, kamu harus datang ke sekolah. Kamu boleh menjaga kandang ayam pedaging kecuali pada saat liburan. Kamu tentu tidak akan tertinggal pelajaran kalau kamu datang ke sekolah setiap hari. Baik, Pak. Adapun praktik segitiga restitusi di sekolah, kasus kedua tentang siswa mencuri alat tulis milik teman. Selamat siang, Firman. Selamat siang, Pak. Baik, saya sengaja ingin bertemu kamu. Tadi saat jam pelajaran bahasa Indonesia, kamu mengambil alat tulis milik Sensa tanpa sepengetahuan Sensa. Bapak memahami kamu sangat membutuhkan alat tulis, kan? Iya, Pak. Bapak ingin bertanya, kamu pasti punya alasan untuk melakukan hal tersebut. Iya, Pak. Saya sengaja tidak meminta izin pinjam terlebih dahulu dari Sensa. Saya khawatir Sensa tidak meminjamkan alat tulisnya kepada saya. Baik, Bapak sangat memahami keadaan kamu. Kita tentu memiliki kekhawatiran untuk meminjamkan sesuatu dari orang lain. Tetapi apa yang kamu lakukan tadi belum tepat, ya? Baik, Pak. Apakah kamu masih ingat tentang keyakinan kelas ketika pelajaran bahasa Indonesia? Masih ingat, Pak.
tidak boleh mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan tuannya. Bagus. Lain kali tidak boleh mengulangi hal seperti itu. Apabila kamu membutuhkan sesuatu, kamu harus memberitakan terlebih dahulu kepada tuannya. Iya, Pak. Saya merasa senang karena dengan ikut terlibat dalam praktik ini, saya sebagai murid juga dapat memahami cara penyelesaian masalah murid secara tepat di sekolah. Ya, harus dilakukan karena dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi dapat mengembangkan pribadi murid. Murid diajarkan untuk belajar dari kesalahan dan memahami konsekuensi tindakan yang sudah dilakukan. Demikian demonstrasi kontekstual tentang praktik segitiga restitusi di sekolah. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.